Hai guys, makasih udah klik. Kali ini kita akan bahas series Korea berjudul A Shop for Killers. Oke guys, inilah A Shop for Killers. Cerita dimulai dengan sekelompok orang yang merasa bahwa mereka telah dibohongi oleh seseorang bernama Jiman. Mereka langsung mengejar seluruh keluarganya, termaksud keponakannya yang bernama Jian. Karena rumah Jiman cukup canggih, mereka memutuskan untuk menyusuri rumah-rumah itu dan mengincar keponakan Jiman dari jarak jauh. Keponakan Jiman, Jian, berada di sana bersama dua temannya, yaitu Bajungmin dan Sominhe. Dalam situasi terdesak seperti ini, Jian mengingat apa yang telah diajarkan paman tentang cara bertahan hidup, terutama ketika diserang secara tiba-tiba. Jiman selalu mengajarkan bahwa setiap hal yang diatur dengan sempurna selalu punya titik lemah, dan itulah yang diajarkan kepada Jian. Jian melakukan beberapa percobaan untuk mengetahui arah tembakan tersebut. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya dia berhasil mengetahui arah tembakan tersebut. Dengan informasi tersebut, Jian memutuskan untuk berpindah ke tempat temannya. Beruntungnya Jian tidak terkena tembakan dari musuh mereka di tempat baru tersebut. Jian memilih berpindah ke sana karena ada senjata yang telah disediakan oleh pamannya. Beberapa hari sebelumnya, Jian sedang berada di kantor polisi karena memukul seorang pria mesum yang masuk ke toilet wanita. Orang tersebut tidak terima dipukul dan akan menuntut Jian sehingga melapor ke polisi karena penyerangan. Polisi pun meminta Jian untuk memanggil walinya agar bisa berdamai dengan pria mesum itu. Jian menelpon Jiman agar bisa bebas dari masalah yang sedang dihadapinya. Namun Jian terkejut saat mendengar dari telepon yang dihubunginya ternyata suara polisi yang mengatakan Jiman telah meninggal. Ini membuatnya mengingat segala sesuatu yang pernah diajarkan Jiman, terutama Jiman yang memasang pengaman di rumahnya. Mulai pembelian barang-barang anti peluru seperti lemari besi, jendela anti peluru yang awalnya terlihat aneh baginya. Jiman juga memotret identitas Jian dan meminta keponakannya untuk selalu mengingat nomor identitasnya, karena itu dipakai sampai mati. Jian tidak mengerti dengan maksud dari ucapan pamannya, namun Jiman meminta Jian untuk menghafalnya sekarang juga. Itulah kenangan terakhir bersama pamannya. Jian merasa belum sepenuhnya memahami tujuan pamannya meninggalkan barang-barang tersebut dan mencari tahu apa maksud dari semuanya. Ketika di taksi, Jian bertemu dengan teman pamannya Jian. Untungnya sopir taksi tersebut baik dan membantu Jian memberikan kartu namanya jika membutuhkan pertolongannya. Setelah itu Jian sampai di rumah sakit di mana jasad pamannya berada sekarang ini. Ia akan melakukan konfirmasi apakah tubuh yang berada di sana adalah Jiman pamannya. Meskipun Jian masih ragu karena pamannya melakukan bunuh diri, dilihat dari luka di lehernya yang tidak mungkin bisa dilakukan sendiri. Polisi menjelaskan kalau dari hasil rekaman CCTV tidak ditemukan adanya orang yang masuk ke rumahnya, dan besar kemungkinan Jiman mengakhiri hidupnya sendiri. Kecuali kalau Jian menyetujui untuk otopsi, namun Jian menolaknya. Jian kemudian melihat tato di telapak kaki Jiman yang belum pernah dilihat sebelumnya. Lalu teman masa kecilnya Bajungmin yang merupakan ahli IT dan pernah bekerja paruh waktu dengan pamannya datang mengunjungi. Jungmin mengedit foto Jiman untuk pemakaman karena Jian tidak memiliki foto Jiman sendiri. Jungmin juga menjelaskan bahwa dia adalah orang terakhir yang menelpon Jiman sebelum kematiannya, sehingga ia orang pertama yang dihubungi polisi. Pamannya ditemukan di kamar mandi dan Jungmin akan membantu membersihkannya. Setelah itu Jian berada di rumah duka dan menyambut teman-teman pamannya yang mendatangi rumah duka. Jian dibantu oleh paman taksi
dan ia memberitahu siapa saja yang mengirimkan buket bunga. Tetapi ada satu orang bernama Lohan yang mengirimkan buket bunga, tetapi paman taksi itu tidak mengenalinya. Saat Jungmin membersihkan kamar mandi Jiman, dia menemukan bercak darah di laci kamar mandi tersebut. Ternyata ia menemukan handphone Jiman yang masih model lama. Kembali ke rumah duka, teman-temannya membicarakan mengenai pekerjaan Jiman. Ada yang mengatakan kalau Jiman adalah anggota gangster tawon. Ada juga yang bilang Jiman anggota BIN. Lalu si supir taksi menghampiri mereka dan memarahinya. Ia mengungkit kalau bukan karena bantuan Jiman, mungkin dirinya dan teman-temannya akan meninggal. Ayahnya dulu mengalami kebangkrutan dan ingin mengakhiri hidupnya dengan mengajak si supir taksi dan adiknya dengan menghirup asap arang. Namun saat itu Jiman datang dan membawakan uang untuk mereka bayar hutang. Teman-temannya setelah mendengar cerita si supir taksi langsung sedih. Sementara itu Jiman telah dikremasi dan Jian telah merelakan kepergian pamannya. Meskipun masih penuh pertanyaan di kepalanya. Sebelum melanjutkan perjalanan, Jian memutuskan untuk merokok sebentar, dan si supir bus yang perawakannya tinggi besar membantu menyalakan api. Ia menjadi bahan pembicaraan teman-teman Jiman karena raut wajahnya yang tidak sedih, dan mereka juga mengira mereka tidak dekat. Setelah di rumah, Jungmin langsung pamitan setelah membersihkan kamar mandi Jiman. Jian mengatakan bahwa setelah merasa agak tenang, dia akan mengajak Jungmin makan bersama nanti. Saat di dalam, Jian teringat kenangan bersama pamannya di setiap ruangan. Jian telah tinggal bersama Jiman selama lebih dari 10 tahun setelah ditinggal oleh kedua orang tuanya. Dalam kesedihannya yang tak terbendung, Jian menangis karena merasa bersalah tidak tahu apa yang terjadi pada pamannya. Dia merasa bahwa Jiman mungkin menyembunyikan sesuatu dan tidak ingin merepotkannya karena selama ini ia berpura-pura menjadi orang kuat. Jungmin datang lagi karena ia lupa menyerahkan telepon yang ditemukannya. Dan melihat Jian yang sedang menangis, awalnya Jungmin ingin pergi, tapi Jian memintanya untuk menemaninya karena dirinya sedang sedih. Setelah itu Jungmin memberitahu Jian bahwa dia menemukan handphone itu di kamar mandi. Meskipun Jian tidak pernah melihat pamannya menggunakannya, Jungmin menjelaskan bahwa kemungkinan besar handphone itu digunakan Jiman untuk bekerja, mungkin sebagai handphone sekali pakai. Tiba-tiba Jian melihat ada pesan dari seseorang yang telah mentransfer uang dalam jumlah besar. Jian terkejut dengan uang sebesar itu. Berapa banyak selang air yang dijual pamannya? Karena selama ini Jian hanya tahu kalau pekerjaan pamannya menjual selang air untuk perkebunan. Mereka berdua terkejut dengan temuan ini. Mereka lalu mengecek situs jualan pamannya. Ternyata situs tersebut awalnya adalah situs pertanian, tetapi di baliknya ada situs jual beli senjata. Ada juga tulisan di aplikasi jualan yang diperbaiki oleh Jungmin. Jian menyadari bahwa tulisan itu sangat mirip dengan tato di kaki pamannya yang dilihatnya di tempat pemakaman. Mereka terkejut ketika mendapat pesan yang muncul dari seseorang yang mengaku sudah membayar barangnya, namun tidak dikirim. Jian kemudian membalas pesan kalau ia akan mengembalikan uang orang itu karena toko akan ditutup setelah pemiliknya meninggal. Yang mengejutkan, orang tersebut mengatakan kalau Jiman meninggal, maka Jian juga harus meninggal. Jian kaget kenapa orang ini mengetahui namanya. Setelah itu mereka dikejutkan lagi oleh kedatangan tamu yang tidak dikenal, So Min-he yang mengaku sebagai guru bahasa Cina Zhong Jiman. Jian sendiri tidak tahu bahwa pamannya belajar bahasa Cina. So Min-he memiliki senjata di tas belakangnya dan dia memaksa masuk meskipun Jian mengatakan bahwa pamannya tidak berada di rumah. Cerita flashback ke 7 tahun yang lalu. Ketika Jian masih kecil, ini adalah pertemuan pertama Jian dengan Jiman yang sudah tidak pulang ke rumah orang tuanya selama sekitar 8 tahun. Jiman disambut oleh ibu, kakaknya dan iparnya yang merupakan ibu dari Zhong Jian. Meskipun ada interaksi tipis-tipis antara mereka, Jian senang akhirnya memiliki seorang paman. Namun kegembiraan itu tidak berlangsung lama. Setelah kedatangan tiba-tiba Jiman, ibunya tiba-tiba meninggal dunia. Ini memicu perdebatan antara kakak dan Jiman. Jiman mencurigai bahwa ada sesuatu yang aneh dengan kematian ibunya dan perlu dilakukan autopsi.
tetapi kakaknya menolak karena ibu mereka memiliki penyakit parah dan sudah divonis dokter tidak mempunyai harapan hidup yang lama. Setelah itu, Jian kecil tidak sengaja menjatuhkan abu neneknya dan orang tua Jian meminta Jiman untuk membawa Jian pergi dari rumah duka karena masih mengurus acara duka ibunya dan bisa menjaga Jian di rumah saja. Setelah Jiman pergi, datanglah seseorang yang mengaku sebagai teman lama Jiman yang datang ke rumah duka dan ia mencari keberadaan Jiman yang tidak tampak di sana. Jiman kemudian mendapat telepon dari seseorang di handphone jadulnya dan bertanya tentang telepon misterius tersebut. Jian meminta Jian untuk tetap di rumah karena dia akan mengunjungi orang tua Jian. Jiman menjanjikan bahwa temannya akan datang untuk menjaga Jian. Namun jangan dibukakan pintunya jika orang tersebut tidak bisa menjawab teka-teki dari Jian. Lalu Jian kecil memberikan teka-teki beserta jawabannya kepada pamannya. Kemudian beberapa saat ada seseorang datang membunyikan bel pintu. Jian kecil bertanya apakah itu teman pamannya yang seperti yang ia janjikan. Jian merasa bahwa sesuatu tidak beres, terutama ketika teman Jiman tidak bisa memberikan jawaban atas tebak-tebakan yang ditanyakan. Namun tiba-tiba orang itu bisa membuka pintunya. Jian pun merasa ketakutan dengan kejadian itu. Setelah itu dari belakang muncul seseorang yang langsung menarik orang itu dan menghajar orang yang masuk tadi. Ternyata orang kedua yang datang adalah teman Jong Jiman. Meskipun tampaknya ia tidak bisa berbicara, teman Jiman berhasil menjawab teka-teki tersebut dengan menulis jawabannya di teleponnya. Dia meminta Jian untuk tetap di kamar karena ada urusan yang harus ia selesaikan. Karena dari luar ada orang lain yang sedang menuju ke tempatnya. Jian setuju dan menunggu di kamar. Setelah itu dia mendengar suara perkelahian di luar dan teman Jiman yang dipenggal tangannya. Jian langsung bersembunyi dan menghindari mereka berdua dengan kabur lewat jendela dan sempat terjatuh, namun untungnya di bawah ada kasur yang menyelamatkannya. Jian yang berlari tak sengaja tertabrak mobil. Dia kemudian dibawa ke rumah sakit dan untungnya Jian selamat dari kejadian itu. Malam harinya saat tidur Jian bermimpi bertemu dengan Heina yang membawa tangan teman pamannya yang meninggal dan mendekatinya. Jian kecil pun ketakutan dan setelah itu ia menyadari bahwa dia sedang bermimpi. Meskipun dia tahu bahwa ada orang yang masih mengejar dan berusaha menangkapnya, dia tetap cerdas. Ketika orang itu masuk ke ruangan Jian, ia dengan cepat bersembunyi. Ia menggunakan tangga darurat untuk turun dan menjauh dari orang yang mengejarnya. Namun, pengejaran tetap berlanjut dan Jian mencari tempat persembunyian baru. Akhirnya dia memutuskan untuk masuk ke kamar mayat sebagai tempat persembunyian terakhirnya. Di dalam dia menemukan kalau jenazah yang ada di sana adalah ibunya sendiri. Orang yang mengejarnya juga masuk ke dalam. Mengetahui bahwa Jian berada di sana, Jiman tiba-tiba muncul dan berhasil mengalahkan kedua pengejar itu. Ia pun menyelamatkan Jian. Jiman melihat keponakannya dengan kasihan, mengangkatnya dan membawanya pulang. Setelah kejadian itu, Jian resmi pindah ke rumah Jiman karena keluarganya sudah tidak ada lagi dan dia hanya memiliki Jiman sebagai pamannya. Meskipun Jian telah mengalami banyak kejadian traumatis, Jiman meminta Jian untuk tetap kuat dan tidak akan memanjakannya seperti yang dilakukan oleh orang tuanya. Jiman memperhatikan Jian dengan penuh perhatian. Meskipun Jian terlihat pendiam dan enggan berbicara setelah peristiwa tragis tersebut. Meskipun pendiam, Jiman sangat memperhatikan terhadap Jian dan berusaha memberikan dukungan dan kasih sayang yang diperlukan oleh keponakannya yang baru saja mengalami kejadian mengerikan. Dia mengalami trauma yang mendalam dan bahkan tidak bisa berbicara. Di sekolah, dia sering dijadikan bahan ejekan oleh teman-temannya, kecuali oleh temannya Bajungmin yang tetap berusaha membantunya. Tidak ada yang mau berteman dengan Jian kecuali Jungmin. Suatu hari ketika Jiman terlambat menjemput Jian pulang sekolah, Jian marah dan ngambek sehingga Jiman terus membujuknya untuk naik ke mobil. Walaupun hujan lebat, Jian tetap enggan naik.
Jiman meskipun sabar akhirnya meninggalkan Jian di sana. Namun ketika Jian tetap berusaha mendekati Jiman, hubungan mereka semakin rumit. Jian dan Jiman hidup seperti orang asing satu sama lain. Meskipun Jian terus mencoba untuk mendekati Jiman, Jiman terlihat menjauh dan tidak terlalu memperhatikan Jian. Suatu hari guru Jian memberitahu Jiman bahwa Jian kesulitan dalam menjalani kehidupannya di sekolah, terutama karena teman-temannya yang tidak suka padanya. Namun Jiman hanya mengatakan bahwa masalah tersebut harus diselesaikan oleh Jian sendiri. Perlakuan teman-temannya di sekolah semakin menjadi-jadi. Mereka mengunci Jian di gudang dan meninggalkannya sampai malam. Tidak ada yang tahu bahwa Jian berada di sana. Di dalam gudang, Jian melihat Heina lagi membawa tangan temannya Jiman. Mendapati situasi sulit ini, Jian akhirnya memanggil-manggil nama Jiman. Dan ini adalah kali pertama Jian berbicara setelah sekian lama. Adegan menyentuh antara Jian dan Jiman memang membuat perubahan dalam hubungan mereka, memberikan harapan baru bagi Jian. Jiman merasa bangga dengan kemajuan keponakannya yang akhirnya mau berbicara lagi setelah sekian lama dan hubungan mereka semakin dekat kembali. Kembali ke Minhe, setelah tidak diizinkan masuk oleh Jian, dia pergi dari rumah Jiman. Jian dan Jungmin kemudian memeriksa situs tersebut dan menemukan 4 kode berbeda yang dijual. Kode merah untuk pembunuh, kode ungu untuk mata-mata, kode kuning untuk kru pembersih, dan 1 kode yang tidak dijual yaitu kode hijau yang merupakan admin atau operatornya. Kejutan terjadi ketika nama Jong Jiman dan Jong Janjin muncul di kode hijau. Namun tiba-tiba rumah mereka bergetar dan mereka menemukan bahwa dinding pagar rumahnya sudah hancur akibat ditembak oleh drone. Pada saat drone itu menembak kaca-kaca rumah, ajaibnya kaca itu tidak pecah dan semua itu ternyata merupakan sistem lindungan yang dibuat oleh Jiman untuk melindungi rumah mereka. Tembakan dari drone-drone itu sulit ditembus dan hal ini menambahkan lapisan keamanan bagi rumah Jiman dan Jian. Musuh-musuh mereka semakin cerdas dalam upaya mereka untuk menembus sistem keamanan rumah Jiman. Drone-drone tersebut kemudian menembakkan sebuah benda yang melekat di jendela rumahnya, yang ternyata benda itu adalah bom yang akhirnya meledak dan menghancurkan kaca-kaca di jendela, sehingga drone itu bisa masuk ke dalam rumah. Jian dan Jungmin harus bersembunyi untuk menyelamatkan diri karena drone mengincar mereka. Jungmin berusaha melindungi dirinya dengan bersembunyi di kamar dan lemari besi anti peluru yang dibuat oleh Jiman. Namun musuh berhasil merusak lemari besi tersebut, meningkatkan ketegangan dalam situasi tersebut. Berkat kepandaian Jian dan tindakan cepatnya, mereka berhasil menghancurkan drone yang hampir membahayakan mereka. Musuh-musuh ini tampak memiliki motivasi dan alasan tertentu untuk menargetkan Jiman dan keluarganya. Mereka membentuk kelompok dan memiliki kode-kode tertentu yang terkait dengan aktivitas yang dilakukan oleh Jiman. Mungkin mereka merasa dikhianati atau dibohongi oleh Jiman, yang bisa jadi memiliki hubungan atau transaksi bisnis yang rumit dengan mereka. "你跑不掉了。" Kita kembali sejenak ke masa lalu ketika Jian berusia 17 tahun. Pada saat itu, rumah Jong Jiman sedang direnovasi oleh beberapa orang. Di sini mereka meminta bayaran 2 kali lipat karena Jian meminta ditambah jendela di kamarnya. Akhirnya Jiman menyetujui perjanjian dengan mereka, sehingga sementara waktu mereka bisa tinggal di tempat lain. Jiman mengatakan ke Jong Jian kalau ia memilih untuk pergi ke Gunung Jirisan sebagai tempat tinggal mereka sementara. Jian merasa kaget dengan pilihan dari pamannya yang tidak biasa, yaitu di gunung. Selama perjalanan, Jiman tiba-tiba demam membuat Jian khawatir.
Jian mengatakan lebih baik mereka menginap di hotel atau berkemah di tempat yang bagus dan tenang, bukan pergi ke gunung. Tiba-tiba Jiman mengeluarkan peta dan memberitahu Jian untuk pergi ke suatu tempat, di mana ada suatu tempat yang bisa mereka gunakan untuk meminta bantuan. Karena tidak ada sinyal telepon, Jiman juga memberikan ketapel kepada Jian untuk melindungi diri dari babi hutan atau hal lainnya. Jian pun mulai melakukan perjalanan sesuai peta yang diberikan pamannya, yang ternyata ini merupakan bagian dari rencana Jinman, yang pura-pura sakit dengan meminum obat dari temannya dan pura-pura tidak ada sinyal padahal sekarang ia sedang menelpon temannya. Jian pun sampai di tempat yang dikatakan pamannya, yang mungkin saja di tempat itu ada sebuah telepon. Namun ketika ia membuka pintunya, dia menemukan sesuatu yang tak terduga. Beberapa serigala yang selama ini sering muncul dalam mimpinya atau dalam halusinasinya tiba-tiba berada di dalam dan membuat Jian ketakutan. Akhirnya Jian berhasil mengalahkan beberapa serigala tersebut dengan ketapel yang diberikan pamannya. Jian mengingat kata-kata pamannya yang mengatakan apapun yang terjadi harus dihadapi, dan yang tidak menggonggong adalah serigala yang paling kuat. Jian pun berhasil mengalahkan serigala tersebut. Yang tak lama setelah itu pamannya muncul dalam keadaan baik-baik saja. Setelah kejadian itu mereka langsung pulang. Jian khawatir dengan keadaan pamannya dan bertanya tentang keadaannya yang tadi sakit dan sekarang tiba-tiba sehat. Pamannya bilang mungkin alam menyembuhkannya dan dia cocok dengan alam dan sembuh dengan seketika. Jian juga bingung dari mana pamannya mendapatkan senjata untuk mengusir serigala. Pamannya bilang kalau dia meminjamnya dari temannya yang bernama Pasin. Jian juga bingung kenapa pamannya hanya memberi ketapel dan bukan senjata itu. Jiman bilang kalau Jian belum bisa memakainya. Keesokan harinya Jian mulai berlatih menembak, meskipun sebelumnya dia hanya berlatih menggunakan ketapel. Jong Jiman datang dengan senjata asli dan memperkenalkannya kepada Jian. Jiman bilang senjata itu bagai pisau bermata dua, bisa digunakan untuk menyerang orang dan bisa digunakan untuk melindungi diri atau untuk menyelamatkan teman-temannya. Kembali ke masa kini di mana Jian mencoba menyadarkan Jongmin yang sedang ketakutan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Mereka berdua keluar dari kamar itu dengan pintu lemari besi sebagai pelindung. Tetapi tiba-tiba drone yang tersisa terus mengejar mereka. Minhe yang saat itu ingin meninggalkan rumah Jiman menyadari Jian sedang dalam bahaya, dan dia berusaha menyelamatkannya karena Jian pasti sudah terdesak ketika drone tersebut mengejar mereka berdua. Tiba-tiba drone tersebut berhenti bergerak dan mati total. Mereka bingung dengan apa yang terjadi. Minhe datang tidak lama setelah itu dan memeriksa Jungmin karena curiga dengan Jungmin. Namun pada saat diperiksa Jungmin tidak terdeteksi karena tidak ada apapun di pergelangan tangannya. Minhe kemudian membius Jungmin, membuatnya pingsan. Kedatangan Minhe membuat Jian bingung dan ia tidak mau mendengarkan penjelasan darinya. Kemudian Minhe memeriksa pergelangan tangan Jian dan menemukan bahwa Jian memiliki kode hijau yang hanya dimiliki olehnya dan pamannya Jong Jiman. Minhe menceritakan kepada Jian bahwa dia akan melindunginya dan menceritakan seluruh kejadiannya. Dia juga mengungkapkan bahwa di pergelangan tangan Jian ada label yang sengaja diberikan oleh pamannya Jong Jiman. Dari dulu, Jian sudah dilindungi oleh mereka, termasuk orang-orang yang mengganggu Jian selama ini. Semua akan dihabisi oleh mereka karena Jian adalah kode hijau yang hukumnya wajib untuk dilindungi. Semuanya telah dipersiapkan oleh pamannya untuk melindungi keponakannya. Sementara itu di kejauhan orang-orang pemburu Jian di luar sana yang kembali mengejar Jian. Mereka adalah orang-orang yang dulunya bagian dari kelompok Jong Jiman, namun tiba-tiba berubah dan sekarang berkomplot untuk menghabisi kode hijau Jian. Pada saat Songjo yang terus membidik pergerakan Jian dengan menembak dari jauh, Minhe kemudian menggunakan bom asap untuk mengaburkan penglihatan Songjo. Songjo terkejut bagaimana di rumah itu ada bom asap dan meminta temannya yang lain untuk membantunya menghilangkan asap tersebut karena mengganggu penglihatannya. Mereka lalu mengirimkan drone untuk menghisap asap tersebut dan Minhe tentu saja tidak tinggal diam dan berhasil menembak drone itu sampai jatuh. Songjo akhirnya mengetahui siapa yang membantu Jian karena tampak Minhe di dalam teropong penglihatannya.
dan ia mulai membidik Minhe sehingga tangannya terkena. Songjo kemudian mengabari Pak Kim dan rombongannya kalau Minhe ada bersama dengan Jian. Pak Kim lalu mencoba menego ulang dengan Songjo untuk menambah bayaran jika ingin dilanjutkan, karena perjanjian awalnya hanya memburu Jian saja. Songjo pun menyetujuinya walaupun ia menganggap Pak Kim hanya mementingkan uang saja. Dalam keadaan terdesak, Jian mulai memikirkan apa yang dikatakan pamannya mengenai titik buta, dan ia pun mencoba menggunakan pecahan kaca untuk mengetahui arah tembakan. Setelah Jian mengetahui posisi musuh, ia pun naik ke atas lemari dan siap melompat ke arah Minhe untuk mengambil pistol. Beruntung pada saat ia melompat, tembakan dari Songjo meleset dan tidak mengenai Jian. Jian berusaha mengambil pistol di bawah kursi dan pada saat itu membalikkan kursi. Ternyata ada senjata yang ukurannya lebih besar yang disembunyikan pamannya di bawah kursi. Minhe kemudian mengajarkan Jian untuk menggunakan senjata tersebut untuk membidik Songjo. Melihat Jian yang memiliki senjata yang digunakan membidik dirinya, Songjo langsung kaget. Jian berhasil menggunakan alat tersebut, akan tetapi tembakannya meleset dan malah terkena ke sopir Songjo. Jian mulai percaya bahwa Minhe akan melindunginya. Minhe memerintahkan Jian dan Jungmin untuk pergi ke gudang, dan selama perjalanan menuju ke sana, Minhe akan melindungi mereka. Beruntungnya, Minhe berhasil membawa Jungmin dan Jian ke gudang. Di dalam gudang, mereka menemukan bahwa kode untuk membuka pintu adalah nomor identitas Jian yang selalu diingat oleh Jian. Berkat ajaran dari pamannya dengan berhasil membuka pintu, mereka turun ke bawah dan menemukan ruangan besar yang seperti server komputer. Selain server, di sana juga merupakan gudang barang yang dijual Jiman. Selama ini di sana mereka bertemu seseorang yang menggunakan topeng bernama Brothers yang mengenal Jian. Sementara itu, musuh-musuh Jiman juga berhasil masuk ke gudang. Untungnya Minhe sudah siap untuk melindungi Jian. Seperti yang dijanjikan sebelumnya, semua orang dalam komplotan berhasil dikalahkan oleh So Minhe. Meskipun dia hampir terbunuh dalam pertarungan tersebut, namun dia berhasil melalui misi tersebut. Sekarang kita kembali pada saat Jiman menjadi saksi di pengadilan. Seorang jaksa yang memanggilnya untuk memberikan keterangan untuk kasus temannya yang bernama Bal. Ia dituduh melakukan sesuatu dan Jiman ditanyai apakah Bal telah menghabisi warga sipil atau tidak. Selanjutnya Jiman dihubungi oleh temannya bernama Junchol dan dia diberitahu bahwa musuh mereka Bal masih hidup dan Bal bersama Songjo sedang menuju ke rumah duka ibunya Jiman, menghubungi Honda untuk melindungi keluarganya, terutama Jian. Namun saat perjalanan Jiman ke sana, dirinya mengalami berbagai rintangan yang diatur oleh musuh-musuh mereka, termasuk mobil yang sengaja ditabrakkan oleh seseorang. Pada saat mobil Jiman berhenti, kembali ke situasi saat ini. Setelah Brothers memperkenalkan dirinya, dia mengakui sebagai anak buah Jiman dan mengenali Jian serta Bajungmin. Brothers kemudian melemparkan borgol dan Jian pura-pura menurutinya, dan Jian langsung menyerang Brothers sampai ia pingsan. Jian kemudian teringat dengan masa lalunya bersama Jungmian, cinta pertamanya. Mereka bertemu dan jatuh cinta pada pandangan pertamanya. Mereka menjadi dekat dan sering pergi bersama, dan juga Jungmian mengantarkan Jian pulang ke rumahnya. Namun ketika mereka akan berciuman, datang Jiman dan mengganggu momen itu, yang membuat Jian kesal dengan pamannya. Pria itu kemudian diinterogasi oleh Jinman, dan paman Pasing juga mengintimidasi pria itu. Jungmian pun langsung pulang karena takut ditanyai terus. Keesokan harinya saat Jungmian datang membeli kopi, ia yang melihat Jian juga bekerja di sana, ia justru menghindarinya dan tak jadi membeli kopi. Setelah kejadian itu, ia dan Jungmian jadi jarang ketemu lagi dan ia yakin itu adalah ulah pamannya yang melarangnya.
Jian memprotes kepada pamannya yang selalu ikut campur dengan urusannya. Hingga kini dia tidak punya teman. Jiman kemudian menjelaskan kalau teman pertama Jian mencuri jam tangannya. Guru bimbelnya juga yang mengalami kasus pelecehan. Dan Jungmian tidak menggunakan helm saat berkendara dan menggunakan motor tanpa SIM. Jinman tidak menyukai pacar Jian karena masih SMA dan berperilaku tidak menyenangkan. Jian merasa Jinman selalu ikut campur dengan urusannya dan ia bekerja di luar karena bertekad nanti akan keluar dari rumah ini. Namun Jinman memberikan syarat, Jian harus bisa memukul wajahnya lalu dia boleh pergi dari rumahnya. Jian pun bertekad akan melakukannya. Kemudian ia bertanya tentang kejadian penyebab orang tuanya meninggal. Namun setiap Jian bertanya, Jinman selalu menghindarinya atau mengalihkannya. Keesokan harinya di dalam gudang, Paman Pasing berhasil mengajari Jian cara menggunakan forklift. Kemudian ia melihat pamannya yang memperhatikannya, dan ia mencoba mencuri kesempatan untuk memukul wajah pamannya sebagai syarat untuk pergi dari rumahnya. Jadi meskipun Jian sudah berlatih keras, dia masih belum bisa mengalahkan pamannya. Emosinya semakin tinggi dan ia terus berusaha menyerang Jinman, tetapi dihalangi Pasin yang berhasil membuat Jian pingsan. Akhirnya setelah kejadian itu, Jian meminta tolong kepada Pasin untuk melatih kemampuan bela dirinya agar dia bisa mengalahkan Jinman. Meskipun awalnya Pasin menolak, namun ia tetap butuh uang dan akhirnya mereka menjalin kesepakatan untuk berlatih. Pasin mulai melatih Jian setiap hari. Jian pun berlatih keras untuk bisa mengalahkan Jinman. Namun walau sudah punya kesempatan untuk memukul wajah Jinman, ia tetap belum berhasil. Meskipun kemampuannya sudah meningkat secara signifikan, kemampuan Jian sudah meningkat sangat drastis sejak awal latihan hingga sekarang. Suatu hari ketika pulang dari supermarket, Jian melihat temannya Minsuk diganggu oleh preman. Jian mencoba membantunya, namun Minsuk langsung meninggalkannya bersama dengan preman yang mengganggunya. Preman itu tampak menyepelekan Jian. Tanpa mereka sadari, Jian sudah jago bela diri. Satu persatu mereka dikalahkan oleh Jian. Yang tersisa tinggal hanya satu preman yang memakai senjata. Tiba-tiba Jinman datang dan mengambil pisau pemuda tersebut dan memintanya untuk berhenti. Minsuk rupanya melaporkan kejadian itu kepada polisi dan polisi berhasil menangkap mereka semua. Jinman menjelaskan kepada Jian, kemampuan bela diri saja tidak cukup untuk melawan musuh yang menggunakan senjata. Dan Jinman menyarankan kalau ia mengalami situasi yang sama, lebih baik dia kabur saja. Jian minta diantarkan ke Paman Pasin, namun di sana terlihat banyak orang berkumpul dan Jian mengetahui dari orang di sekitarnya bahwa Paman Pasin dituduh melakukan penipuan dan kabur. Meskipun begitu, ada pesan yang dititipkan untuk Jian yang mengatakan kalau Jian tidak lagi seperti siput dan telah menjadi lebih kuat. Jian merasa senang mendapat pesan tersebut. Kembali ke masa kini, ketika Jian berhasil membuat Brothers pingsan, ia terkejut melihat banyak CCTV yang dipasang di sana untuk memantau aktivitasnya Jian selama ini, dari tempat kerjanya, sekolahnya, sampai ke kamar mandinya. Jian merasa marah dengan tindakan Brothers yang memantaunya. Jian bertanya kepada Brothers tentang maksud dari CCTV tersebut. Brothers mengatakan dirinya sekarang ini tidak ada waktu untuk menjelaskan karena prioritasnya sekarang adalah menyediakan senjata dan obat untuk Minhe yang sedang kehabisan amunisi dan memerlukan pengobatan. Ia hanya menjalankan perintah dari bosnya saja. Ketika Brothers menjelaskan, Jungmin tiba-tiba menyalakan lampu dan ternyata Brothers mempunyai rasa ketidaknyamanannya terhadap cahaya. Jadi, jika dirinya terpapar cahaya kelamaan, badannya akan kesakitan. Jian meminta penjelasan lebih lanjut dan Brothers mulai bercerita. Namun tiba-tiba Jungmin menghentikan cerita Brothers dan menyumpal mulutnya dengan kain dan memperingatkan Jian untuk tidak percaya dengan Brothers. Akan tetapi, tindakan Jungmin sedikit membuat Jian curiga dengannya. Setelah itu, Jungmin memeriksa server ruangan komputer dan tiba-tiba Brothers sudah lepas dari borgol yang dipasang di tangannya. Brothers mengatakan ke Jian untuk tidak percaya dengan Jungmin. Lalu ia kabur ke ruangan lain. Jian dan Jungmin kemudian mencari Brothers.
Pada akhirnya, Brothers mencoba untuk membius Jian, tetapi upaya tersebut gagal karena Jian melawannya. Akan tetapi Jian malah terjatuh ke ruangan rahasia di bawah, dan sepertinya itu memang rencana dari Brothers untuk membawa Jian ke ruangan rahasia. Sementara itu, Brothers mematikan lampu penerangan di ruangan itu dan mencari keberadaan Jungmin. Setelah mengatasi Jungmin, Brothers memberikan bius kepadanya dan mengikatnya untuk memastikan tidak ada gangguan lebih. Lebih lanjut, mulut Jungmin juga dibekap untuk memastikan dia tidak dapat berbicara. Sedangkan Jian di dalam ruang rahasia melihat tindakan Brothers yang membius dan mengikat Jungmin di CCTV. Kemudian Brothers memberitahu Jian untuk melihat sebuah buku di laci meja yang ternyata berisi tentang panduan penyerahan jabatan Jiman yang diwariskan kepada keponakannya. Isinya mengatakan bahwa setelah kematian Jinman atau ketika dia tidak aktif lagi, semua tanggung jawab dan keputusan diserahkan kepada Jian, serta semua pegawai akan mematuhi perintah Jian. Jian diminta untuk menandatangani perjanjian tersebut jika dia menyetujuinya untuk menggantikan posisi pamannya, dan dia setuju. Jian kemudian memberikan perintah pertamanya untuk mengeluarkannya dari ruangan tersebut. Setelah keluar, Jian meminta Brothers membebaskan Jungmin. Namun Brothers menolak untuk melepaskan Jungmin. Apapun akan dilakukannya kecuali permintaan melepaskan Jungmin. Jian menanyakan alasan kenapa Brothers tidak mau menuruti perintah yang satu ini. Menurut Brothers, kematian Jinman dikarenakan oleh perbuatan Jungmin. Akan tetapi, akhirnya Jungmin dibebaskan dari ikatannya oleh Brothers. Namun Jungmin malah menyerang Brothers, yang membuat Jian mengarahkan senjatanya ke arah Jungmin. Jungmin terkejut karena Jian malah membela Brothers, dan menurutnya ia sudah dihasut pikirannya oleh Brothers. Jian kemudian dihadapkan kebingungan harus melepaskan yang mana, karena Brothers dan Jungmin saling menyalahkan dan membuat dirinya tidak tahu harus memilih yang mana. Brothers memberitahu Jian bahwa Jungmin menghapus semua bukti untuk melindungi dirinya sendiri, dan Brothers juga mengatakan Jinman sebagai sosok yang tidak mungkin bunuh diri. Jian kemudian disuruh oleh Brothers untuk melihat file sebagai bukti perkataannya. Ketika Jian ingin memeriksa file tersebut, Jungmin melarangnya, dan bisa saja pada saat Jian mengeklik, pintu gudang itu terbuka dan kelompok pemburu itu bisa saja masuk ke sini. Ia mencoba mempengaruhi pikiran Jian dengan mengatakan bahwa dirinya yang menyelamatkan Jian ketika dia masih kecil. Pada waktu itu dikurung di sekolah. Ia memberitahukan posisi Jian kepada pamannya. Hal ini membuat Jian semakin bingung dan ragu terhadap siapa yang harus ia percayai. Jian kemudian teringat dengan masa lalu ketika ia meminta izin untuk memelihara kucing yang diberi nama Doni. Pamannya menyetujui Doni bisa dipelihara, tetapi Jian harus berani mengambil resiko atas keputusannya jika sesuatu terjadi kepada Doni dan tidak boleh menyesalinya. Jian akhirnya memilih melepaskan Jungmin dan menyuruh Brothers untuk pergi ke tempat Minhe agar mendapat obat dan senjata. Brothers menuruti perkataan Jian dan memberikan kacamata khusus kepada Jian sebelum ia pergi. Jian telah memutuskan keputusan sulit yang penuh ketidakpastian, tidak yakin siapa yang benar dan siapa yang seharusnya dipercayai. Setelah itu, Brothers naik ke atas untuk bertemu dengan Minhe, dan ternyata mereka sudah kenal sejak dulu dan sudah lama tidak bertemu. Setelah itu, Jungmin berterima kasih kepada Jian karena telah memilihnya, dan ia langsung memeluknya. Namun tiba-tiba Jungmin menyuntikkan obat bius kepada Jian dan mengatakan kepada Jian dia adalah salah satu orang yang mengurung Jian di dalam gudang. Kita flashback ke masa lalu. Pada hari itu, Jungmin bersama temannya sedang membicarakan tentang dirinya yang tidak sengaja menemukan situs jual beli senjata ilegal, yakni Murdahel, situs senjata milik Jinman. Jungmin mengaku kalau dia telah berhasil membobol situs tersebut. Namun karena keamanan yang sangat ketat, bahkan baru beberapa menit dia berhasil masuk ke dalam situs, tiba-tiba situs itu teriset kembali dengan password yang berbeda.
Mendengar perkataan Jungmin, temannya pun hanya tertawa dan mengira Jungmin berbohong cuman biar dibilang hebat bisa meretas sebuah situs yang sangat berbahaya. Namun setelah mereka pulang ke apartemen, tiba-tiba di lantai bawah ada seorang pria asing yang sedang merokok di pinggir jendela, yang dimana pria ini adalah salah satu musuh Jinman yang waktu lalu datang ke pemakaman, yakni si kembar. Namun karena Jungmin mengira dia warga baru di sana, ya sudah, Jungmin pun lanjut menuju kamarnya. Tapi begitu masuk ke dalam kamar, ternyata di sana sudah ada musuh Jinman yang lainnya yang sudah menunggu Jungmin. Ternyata mereka datang menemui Jungmin karena mengetahui kalau ia pernah berhasil meretas situs Murderhelp milik Jinman. Mereka pun memaksa Jungmin dan temannya untuk kembali meretas situs tersebut. Dan jika tidak berhasil, dalam waktu beberapa menit maka mereka akan tewas. Hingga ketika waktu sudah hampir habis, ternyata Jungmin membuktikan kalau dia memang benar-benar bisa meretas situs Murderhelp. 이 시체는 치워주시면. Setelah sadar kalau dirinya ternyata tidak takut akan kematian dan menyukai sebuah tantangan maut, Jungmin pun pergi ke tempat Jinman, berpura-pura melamar pekerjaan sebagai tukang bersih-bersih gudang, sesuai poster loker yang Jinman sebar. Tanpa curiga, Jinman menerima Jungmin untuk bekerja di tempatnya, dan setiap kali Jinman keluar dari gudang, Jungmin mulai beraksi mencari bukti-bukti. Kira-kira di manakah Murderhelp dan semua senjata-senjata itu disimpan. Dari mengawasi setiap gerak-gerik Jinman, menggunakan kamera tersembunyi yang ada di pena, sampai mencoba mengendap-endap masuk ke dalam rumah untuk mencari sedikit petunjuk. Namun tanpa disadari, ternyata gerak-gerik Jungmin juga sudah dipantau oleh Jinman. Namun dengan tidak menaruh curiga sedikit pun, Jinman yang teringat kalau Jungmin pernah mengatakan ia adalah lulusan teknik komputer, lantas memintanya untuk memperbaiki komputernya yang sepertinya rusak karena terkena virus. Tentu kesempatan ini pun langsung Jungmin ambil untuk meretas komputer milik Jinman. Entah Jinman sadar atau tidak kalau Jungmin adalah seorang penyusup, namun ia masih terlihat tenang tanpa rasa curiga sedikit pun, dan membiarkan Jungmin memperbaiki komputernya sembari membereskan pekerjaannya di gudang. 네. 별거 아니네. Setelah kembali ke rumah, Jungmin ternyata berhasil meretas komputer milik Jinman. Di saat Jinman login ke Murderhelp dari rumahnya, maka Jungmin pun otomatis ikut login ke situs miliknya. Senang karena akhirnya dia berhasil mengakali situs Murderhelp dengan mudah. Tiba-tiba salah satu musuh Jinman datang untuk menagih situs tersebut agar segera diberikan kepada mereka. Namun ternyata Jungmin yang tidak ingin tewas begitu saja balik mengancam mereka dengan mengkode ulang situs yang berhasil ia retas agar tidak bisa dibuka oleh siapapun kecuali dirinya. Tentu Jungmin melakukannya karena tidak ingin tewas setelah menyerahkan situs tersebut dan ingin terus menjadi bagian dari mereka, yakni musuh-musuh Jinman. 이렇게 나 이용해 먹고 죽이면 도로 못 되는 거야. Dan kita akan kembali ke masa kini dengan Jian yang masih terikat di kursi sambil melihat rekaman detik-detik sebelum pamannya tewas. Ya, di sini kita akan mengetahui bagaimana bisa seorang Jung Jinman tewas dengan begitu mudahnya. Di dalam rekaman tersebut, entah bagaimana caranya, Jinman ternyata mengetahui kalau Jungmin adalah seorang penyusup. Karena tidak ingin tewas, Jungmin pun mengancam Jinman akan membunuh Jian, yang katanya berhasil mereka tangkap
dan sekarang ada di tangan musuh-musuhnya. 지금 여기가 어딘지 모르겠어. 빨리 풀어. Ternyata dengan menculik Jian, Jungmin mengancam Jinman untuk mau bunuh diri jika tidak ingin keponakannya tewas. Dan karena saking sayangnya Jinman kepada Jian, yang walaupun rada aneh rasanya seorang Jung Jinman dengan mudahnya memberikan nyawanya begitu saja. Namun, ya disinilah akhirnya Jung Jinman pun merenggang nyawa karena diancam dan demi untuk menyelamatkan keponakannya Jian. 약속 지키라고 똑바로 전해. 나한테 돈 안 갚아도 된다. Namun ternyata semua ancaman itu hanyalah palsu. Yang rupa-rupanya suara Jian yang minta tolong hanyalah sebuah rekayasa atau deepfake yang dibuat oleh Jungmin. Entah bagaimana caranya, Jung Jinman bisa dengan mudahnya tertipu dengan suara rekaman palsu, sampai-sampai merelakan nyawanya. Tapi di sini, setelah mengetahui cara Jungmin membunuh pamannya, Jian malah tertawa dan mengatakan kalau Jungmin juga bodoh mau menuruti permintaan organisasi Babylon yang selama ini dia pikir ada di pihaknya. Karena dari awal saat mereka mencoba membunuh Jian, Jungmin yang selalu ada bersamanya pun berkali-kali hampir terbunuh oleh mereka, orang-orang Babylon yang katanya adalah pihaknya. Dari sinilah Jian percaya apapun yang dilakukan Jungmin, ujung-ujungnya dia juga pasti akan dibunuh setelah misi mereka selesai. Kalaupun orang-orang dari Babylon akhirnya musnah, tentu Jungmin juga tidak akan bisa kemana-mana. Karena orang-orang yang melindungi Jian sebagai kode hijau pasti tidak akan membiarkan Jungmin pergi begitu saja. Dan pasti mereka akan membunuhnya. 남은 그린 코드는 아는데. Setelah berhasil meloloskan diri, Jian yang tidak bisa kemana-mana pun berusaha sebisa mungkin untuk mencari cara kabur dari sana atau harus melumpuhkan Jung Jinman. Hingga tiba-tiba Jian teringat ajaran pamannya tentang bagaimana ia harus bisa memanfaatkan apapun yang ada di sekitarnya jika dalam keadaan terdesak. Dengan sebotol sabun dan seutas tali dari loker kuning, Jian membuat jebakan untuk bisa melumpuhkan Jungmin. Dan karena saking fokusnya untuk membunuh, tanpa disadari Jungmin pun akhirnya masuk ke dalam perangkap. 나 너무 외로워하지 마. Di luar gudang, Brother dan Minhee yang berhasil selamat sudah sangat kebingungan bagaimana caranya menghadapi puluhan orang yang ada di luar sana dengan sisa amunisi yang hanya tinggal sedikit. Dan bukannya kembali ke gudang untuk mengambil stok senjata, Brother malah tiba-tiba membawa sebuah palu bogem yang sangat besar, entah untuk apa. Yang ternyata Brother sudah mengetahui kalau Jinman rupa-rupanya telah menyiapkan beberapa senjata di balik tembok untuk situasi seperti ini. 집을 살게 해야죠. 뭐 하는 거야? Sementara itu, 1 kilometer jauhnya dari rumah, ternyata Sungju dan rekan-rekannya sedang mempersiapkan serangan baru dengan menggunakan sebuah robot, di mana robot ini memiliki kecerdasan yang sangat hebat dan dilengkapi menggunakan senjata-senjata yang sangat muktahir. 살아서 만납시다. Mengetahui kalau serangan dadakan akan segera datang, Brother lantas mengaktifkan sistem pertahanan terakhir yang dimiliki oleh rumah Jinman, yakni menutup semua pintu masuk dan jendela agar para begundal-begundal yang ada di luar tidak bisa menyerang mereka.
Sambil menyaksikan Minhe dan brother dari CCTV, Jian mulai ragu dan tidak tahu harus berbuat apa. Setelah melihat kembali buku panduan Murder Hell, ternyata pamannya telah memberikan dua pilihan kepada Jian. Yang pertama, jika Jian tidak ingin terlibat dengan pertarungan sengit ini dan ingin kabur, maka Jinman sudah menyiapkan identitas baru untuknya dan juga uang yang cukup agar Jian bisa menjalani hidup baru di luar sana. Sementara jika Jian ingin membantu rekan-rekan pamannya yang sedang berjuang, yakni Minhe dan brother, maka Jian harus membaca buku panduan yang ada di halaman terakhir yang sudah disiapkan oleh Jinman, dan dari sini semua keputusan ada di tangan Jian. 정지한. Sementara di rumah, ternyata robot yang super cerdas ini bisa ngebor pintu baja. Dengan senjatanya, Minhe dan brother yang sudah terkepung pun bersiap-siap menggunakan masker karena gas akan disemburkan untuk melumpuhkan mereka. Peperangan dan adu tembakan pun tidak bisa dihindarkan dari jarak yang sangat dekat. Hingga saat Minhe sudah terpojok, ternyata Jian datang memutuskan untuk membantu mereka. Padahal bisa saja Jian kabur dengan identitas barunya. Dan yang akhirnya namun setelah bom diledakkan, ternyata satu begundal lagi tidak tewas karena ledakan itu. Karena Minhe sudah terluka parah, mereka pun tidak bisa lagi melindungi Jian. Dengan semua ilmu bela diri yang sudah ia pelajari, Jian berusaha melawan dengan mengeluarkan semua jurus-jurusnya untuk bisa membungkam si begundal. Namun apa daya, perbedaan fisik memang sangatlah berpengaruh, sehingga Jian tidak bisa menumbangkannya. Dan ketika ia sudah terkapar dan hampir saja dieksekusi, tiba-tiba ya, ternyata Pasin datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Jian. 준비하자. Saat para anak buah Babylon tidak ada yang tersisa, ternyata Bel, orang yang mendalangi semua penyerangan kepada Jinman, selama ini mengawasi mereka dari kejauhan. Melihat anak buahnya yang gagal, Bel pun meminta agar si kembar untuk mengurus sisanya. Dan siapakah Bel sebenarnya? Kenapa ia sangat dendam kepada Jinman? Mari kita flashback ke beberapa tahun sebelumnya untuk menguak ceritanya. 뭐야? Semua dimulai saat dahulu Jinman masih menjadi seorang pembunuh bayaran kelas elit. Jinman sebagai kapten memang dikenal tidak takut mati karena baginya misi adalah satu-satunya yang paling penting. Masalah nyawa belakangan. 우리 다 죽는다고! 다 끝장납니다. Dan pada malam itu mereka sedang mendapatkan tugas untuk mengawal seorang pengusaha kaya raya dan membawanya kembali ke Korea. Namun di tengah jalan mereka dihadang oleh beberapa gangster dan pemberontak yang hendak membunuhnya. Dan dahulu sebenarnya Jinman, Pasin, Sungjo, Bel dan orang-orang yang saat ini menjadi musuh mereka ternyata adalah rekan satu tim. Namun di saat misi malam itu semua mulai berubah. Saat Bel membuat ulah yang walaupun mereka adalah seorang pembunuh bayaran, tapi misi mereka sebenarnya resmi dan harus selalu mengikuti aturan dari pemerintah. Dan di saat semua orang mematuhi peraturan tersebut, Bel yang seorang psikopat yang sangat menikmati saat membunuh seseorang, dia malah selalu saja mengacuhkan peraturan dan membunuh warga sipil.
Bahkan saat perbuatannya itu kepergok oleh rekan sesama timnya, Sung-jo dan Bell pun tidak segan-segan untuk membunuh rekannya tersebut. 그럼 얘는 형님이 설마 Merasa ada yang tidak beres karena Bell dan Sung-jo tidak kunjung kembali, Jin-man dan Pa-shin mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di saat itulah Jin-man pun melihat kalau rekannya sudah tewas dan ada beberapa warga sipil yang juga tergeletak di hadapannya. 어떻게 된 거야? Namun dengan piciknya, Bell dan Sung-jo mencoba membodohi Jin-man dengan mengatakan mereka tidak tahu apa-apa tentang kejadian itu karena saat sampai di sana rekan mereka sudah tewas, begitu juga dengan warga sipil. Tapi kebohongan Bell tidak bisa ditutupi kala tiba-tiba ada seorang bocil yang datang membawa senjata menodong mereka dan 목격자는 없어야지. setelah Bell membunuh warga sipil yang tidak berdosa, pengadilan pun digelar untuk bisa mengadili Bell atas perbuatannya. Jin-man diminta untuk menjadi saksi apakah benar bahwa ia melihat dan mengakui kalau rekannya tersebut telah membunuh beberapa warga sipil. Namun walaupun melihat secara langsung, ternyata Jin-man sangat sulit untuk membuat keputusan. Rupa-rupanya beberapa rekannya menantang Jin-man yang hendak menjebloskan Bell ke dalam penjara dengan hukuman mati. Di antaranya ada Sung-jo dan juga si kembar. 안 그래요? 뭘 목격했다는 것은? Karena sulit untuk membuat keputusan, Jin-man lantas melaporkannya kepada atasan mereka, yakni Lee Yong-han, kalau memang benar Bell telah melenceng dari peraturan dan membunuh banyak sekali warga sipil saat menjalankan operasi. Namun ternyata Lee Yong-han tetap membela Bell karena menurutnya korban warga sipil memang tidak bisa dihindari dalam setiap operasi mereka. Hingga pada akhirnya Jin-man pun terpaksa melepaskan Bell, namun dengan sebuah syarat, yakni Jin-man tidak mau di dalam misi mereka selanjutnya Bell dimasukkan ke dalam timnya. Mendengar syarat tersebut, Yong-han pun langsung setuju dan Bell akhirnya dibebaskan. Did you or did you not see? So let me ask you again. I didn't. Namun tidak beberapa lama kemudian ternyata Lee Yong-han tidak benar-benar menepati janjinya saat mereka mendapatkan misi yang sangat berbahaya untuk menangkap seorang bandar narkoba. Ternyata Bell tetap dimasukkan ke dalam tim Jin-man. Pa-shin yang berpihak kepada Jin-man pun juga jengkel melihat tingkah laku Sung-jo dan si kembar yang tidak mau menuruti perintah Jin-man sebagai kapten. Namun saat Pa-shin benar-benar sudah siap mati melawan Sung-jo dan si kembar, ternyata mereka lebih takut gertakan Bell ketimbang Jung Jin-man. 그래, 나 오늘 죽어라. Pa-shin, 앉아. Dan sebelum misi dimulai, Jin-man yang benar-benar sudah tidak bisa mentolerin perbuatannya, ia lantas memperingati Bell untuk tetap patuh pada peraturan dan di bawah perintahnya untuk tidak lagi ada warga sipil yang menjadi korban. Namun ternyata bukannya mematuhi Jin-man sebagai kapten, Bell malah semakin membuatnya kesal karena memang sangat bandel dan malah seperti hendak menantang Jin-man. 버리고 싶어하는 눈빛이더라고. 쓸데없는 소리 하지 말고 대답이나 해. Hingga sampai saat misi sudah dimulai, benar saja ketika Jin-man dan Pa-shin berusaha menangkap hidup-hidup sang bandar narkoba, di tempat lain ternyata Bell, Sung-jon dan yang lainnya kembali melanggar peraturan dan membunuh semua warga sipil yang terlihat. Bahkan saat mereka menemukan beberapa gadis yang disekap di tempat itu,
Bukannya ditolong, dengan biadabnya Bel malah melemparkan granat ke sel para gadis untuk memuaskan rasa ingin membunuhnya. Memang dasar psikopat. Mendengar ada ledakan hebat, Jinman pun segera menuju ke sumber ledakan untuk mencari tahu, dan setibanya di sana, Jinman yang melihat kalau Bel sudah benar-benar sangat kelewatan, ia pun menodongkan pistolnya untuk segera mengeksekusi Bel saat itu juga. Namun sampai beberapa detik kemudian, ternyata Jinman masih ragu untuk membunuhnya, bukan karena takut, tapi memang dia tidak bisa untuk membunuh rekannya sendiri, walaupun itu seorang Bel yang sangat psikopat. 당겨봐. 팀장한테 뭐 해달라는 뜻이냐? Karena tidak ingin berita tewasnya warga sipil menjadi masalah lagi, Jinman meminta semua anggotanya untuk meledakkan gedung tersebut, menghilangkan barang bukti. Namun saat semua orang sudah turun gedung, Jinman yang masih berada di dalam kamar si bandar narkoba, tiba-tiba ia mendengar masih ada orang yang bersembunyi di dalam lemari yang ternyata ya, rupa-rupanya dari sinilah awal mula Jinman bertemu dengan Minhe. 想让我就看得动手。 Setelah memasang semua bom di setiap sudut gedung, mereka pun segera meninggalkan tempat itu dengan membawa si bandar narkoba. Namun Jinman meminta mereka untuk pergi terlebih dahulu, sementara ia akan tetap berjaga di sana sampai gedung itu benar-benar hancur. Yang tentu tanpa diketahui oleh rekan-rekan lainnya, Jinman sebenarnya hanya ingin menyelamatkan Minhe yang masih berada di dalam agar tidak dibunuh oleh Bel. Namun ketika Jinman baru saja mencoba membawa Minhe keluar, ternyata Bel masih berada di sana dan mempergokinya. Karena Bel adalah seorang psikopat yang sangat-sangat haus akan darah, Bel pun berusaha membunuh Minhe walaupun ia dalam perlindungan Jinman. Karena sudah tidak bisa kemana-mana lagi, terpaksa Jinman pun mau tidak mau meladeni Bel untuk 1 lawan 1 dengannya. Dengan hanya menggunakan sebilah pisau, mereka pun adu kekuatan untuk membuktikan siapa yang lebih hebat di antara mereka. Namun setelah beberapa kali serangan, ternyata Jinman tidak mampu untuk mengimbangi Bel. Tentu karena Jinman yang masih memiliki hati tidak ingin membunuh rekannya sendiri. Sementara Bel adalah seorang psikopat yang siap membunuh siapapun tanpa alasan. Namun di saat nyawa Jinman sudah di ujung tanduk, tiba-tiba beruntung Minhe yang ternyata masih berada di sana berhasil menembak mata Bel. Dan karena tidak bisa membiarkan Bel hidup berkeliaran karena sangat berbahaya, Jinman pun menghujamkan pisaunya sedalam mungkin dan membiarkannya tewas di dalam ledakan gedung tersebut. 내가 네 가족. Beberapa hari setelah kejadian itu, Jinman memohon pamit kepada Lee Yong-han untuk cuti atau berhenti menjadi seorang pembunuh bayaran. Tentu alasannya sudah jelas, karena Jinman capek dengan pekerjaan tersebut dan sudah tidak bisa lagi bekerja sama dengan Kapten Lee Yong-han yang mengkhianatinya. Namun setelah berhenti dari pekerjaannya, ternyata Lee Yong-han tetap memutuskan untuk terus mengawasi Jinman
dimanapun dia berada. Dan pada hari itulah Jinman akhirnya pulang setelah 8 tahun lamanya dan bertemu dengan Jian. 너는 이름이 뭐야? 지안, 정지안. Beberapa bulan kemudian, di sebuah perbukitan, Sungjo yang juga sudah keluar dari organisasi masih melatih keahliannya dengan sniper yang selalu ia bangga-banggakan. Dan di saat itulah, saat Sungjo sedang fokus-fokusnya, tiba-tiba yang entah bagaimana ceritanya, bel yang sudah ditikam sampai tembus ke jantung, bahkan sudah diledakkan sekalipun, ternyata masih hidup dan berdiri di hadapan Sungjo. Masih belum diceritakan bagaimana caranya Bel bisa selamat. Yang jelas dari sinilah awal mula Jinman dan juga keluarganya diincar oleh Bel untuk membalaskan dendamnya. Setelah Bel selamat dari ledakan bom, dia kembali untuk balas dendam dengan menghancurkan seluruh keluarga Jinman. Lalu dari sinilah terbongkar jika kematian ibu Jinman dan kedua orang tua Jian merupakan ulah Bel dan anak buahnya. Bahkan mereka membunuhnya dengan cara yang sadis. Kembali ke masa sekarang, setelah menghabisi Kuma, Jian dan Pasin membawa Minhe ke kamar untuk diobati. Di tempat lain, Brother menemukan sebuah ruang rahasia, tapi dipenuhi jebakan dengan terciumnya bubuk misiu. Dirinya pun memberitahukan itu. Jian dan kawan-kawan yang akan pergi ke ruangan perbelanjaan melewati jalan tersebut. Sementara di ruang perbelanjaan, terlihat Jungmin yang baru sadar dan berhasil melepaskan dirinya. Dia pun merasa marah terhadap kelompok Babylon yang tak peduli terhadapnya dan mencoba meretas kembali sistem Murder Help guna memberi pelajaran terhadap mereka. Brother yang sedang membuka laptopnya mengetahui jika sistemnya sedang disadap oleh Jungmin. Minhe yang mendengarnya pun merasa kesal karena dirinya tak dari awal saja membunuh Jungmin. Nah, di saat yang bersamaan, robot anjing yang sudah korslet tiba-tiba bergerak kembali dan mengeluarkan sebuah gelombang suara yang membuat Jian dan kawan-kawannya kesakitan. Di tengah telinga yang melengking, Pasin beberapa kali menembak robot anjing itu, namun tak berpengaruh sedikit pun. Dengan begitu, Pasin pun menyuruh Jian untuk pergi ke lorong kamar mandi menyelamatkan diri. Akan tetapi, di saat itu tiba-tiba sebuah mobil menerobos masuk dan hampir menabrak Minhe yang akan menghancurkan robot anjing. Ternyata mereka adalah si kembar dan Sungjo. Minhe yang mencoba melawan pun segera ditembak oleh si kembar. Sedangkan Jian yang melihat Sungjo segera pergi untuk bersembunyi. Di sisi lain, Pasin yang melihat Minhe tertembak mengajak dua kembar itu untuk berduel 1 lawan 2 tanpa pistol. Meski begitu, Pasin terlihat masih bisa mengimbangi serangan dua kembar dan bahkan dia unggul. Kembali ke ruang lain, Sungjo mencari Jian yang bersembunyi di sebuah kamar. Saat Sungjo mencoba mencari di bawah ranjang, tiba-tiba Jian melakukan serangan. Namun tentu saja serangan itu bisa diatasi dengan mudah oleh Sungjo. Tapi dari belakang datang Brother memukul kepala Sungjo. Walaupun itu hanya geli-geli saja baginya, Brother pun mencoba menghalangi Sungjo dan menyuruh Jian untuk kabur. Namun sayang, Brother bukan tandingan Sungjo dan harus tertembak olehnya. Ketika Jian melewati tempat Pasin, si kembar melihatnya dan mencoba menangkap Jian. Namun Pasin dengan menggunakan bingkai foto mengait leher salah satu si kembar hingga meninggal. Jian pun kembali disuruh kabur oleh Pasin. Sedangkan si kembar yang satunya terlihat murka terhadap Pasin karena telah membuat saudaranya pergi ke neraka.
Dia pun membabi buta menembaki Pasin. Di sisi lain, Jian pergi ke gudang untuk bersembunyi dan dia kebingungan harus melakukan apa. Tapi saat melihat sebuah senjata, Jian mencoba memberanikan dirinya dengan menampakkan dirinya di depan Sungjo sambil menodongkan senjata tersebut. Melihat itu, Sungjo tak takut sedikit pun. Bahkan dia mencoba memprovokasi Jian dengan menyebutkan tentang kematian orang tuanya. Di saat suasana lagi tegang-tegangnya, tiba-tiba terdengar seseorang datang ke tempat tersebut. Jian dan Sungjo pun refleks bersembunyi, dan yang datang ternyata si Jungmin. Di sana Jungmin yang kesal dan frustasi ngomel-ngomel sambil menembakkan senjata AK-14. Tapi ketika pelurunya habis, Sungjo keluar dan membuat Jungmin yang tadinya sok keren menjadi gemetar. Nah, Sungjo yang pusing mendengar bacotannya tanpa basa-basi langsung membacok Jungmin tepat di ubun-ubunnya hingga meninggal. Di sisi lain, Jian telah pergi ke ruang perbelanjaan. Tapi saat mencoba membuka gembok tempat senjata, Sungjo sudah masuk juga ke sana. Dengan begitu, Jian pun segera bersembunyi untuk mengelabui Sungjo dan mencoba membuat jebakan. Sedangkan Sungjo yang mengetahui jika Jian berada di tempat itu, mencoba memakai kacamata khusus dan menempelkan alarm jebakan di beberapa tempat. Jian pun terkena ledakan dari jebakan itu dan membuat posisinya ketahuan. Adu tembakan pun tak terelakkan hingga Jian kehabisan peluru. Tapi untungnya dia menemukan senjata yang pelurunya berceceran dan Jian segera kembali bersembunyi. Di tempat lain, si kembar yang sedari tadi mencari Pasin tak sengaja menemukan jalan rahasia yang terdapat jebakan di dalamnya. Lalu dengan brutalnya si kembar menendang pintu rahasia itu dan duar, meledak dan dia menyusul saudaranya ke neraka. Kembali ke tempat perbelanjaan, Jian memancing Sungjo ke tempat jebakan yang telah dirinya buat. Ia menyeruduknya memakai mobil barang yang kerasukan banteng gila. Tapi Sungjo menghindar dan tepat sesuai rencana Jian. Dia pun terkena ledakan dari jebakan alarmnya sendiri dan terpental tepat mengenai jebakan Jian yang sudah dibanjiri bensin. Jian pun tanpa ragu menembak bensin itu yang membuat si Sungjo terbakar dan menjerit kesakitan. Namun sialnya, alarm kebakaran berbunyi dan mengeluarkan air yang membuat Sungjo selamat. Sungjo pun murka dan mencoba menerkam Jian dengan pisau dapurnya. Akan tetapi Jian mendahuluinya dengan mengheadshot Sungjo dan membuatnya is dead. Di ruang lain ternyata Brother masih hidup. Ia selamat karena memakai jaket anti peluru. Brother pun segera ke ruang perbelanjaan untuk menemui Jian. Di sana Brother mencoba memperbaiki pusat murder help yang sudah diretas oleh Jungmin. Namun tak sengaja dirinya menemukan beberapa kode merah yang bergerak ke tempat tersebut, yang artinya para pelanggan atau mitra murder help berdatangan ke tempat tersebut untuk memburu Jian. Melihat itu, Jian pun segera membuat rencana dengan mengambil kapak lalu memenggal kepala Sungjo. Sementara di ruang lain, Pasin dan Minhe yang sudah babak belur mengetahui jika musuh tak henti-hentinya berdatangan. Pasin dan Minhe pun menunggu kedatangan mereka di tempat itu. Nah, di gedung terlihat para penjahat itu sudah bergerak masuk. Tapi mereka dikejutkan dengan Brother yang membawa pesan dari Jian. Jian pun dari pusat perbelanjaan mengumumkan jika dirinya pemilik baru Murder Help dan menawarkan hadiah kepada mereka yang merupakan pelanggan Murder Hell. Dia juga mengatakan telah membunuh Sungjo dengan memperlihatkan potongan kepala yang dibawa oleh Brother. Jian menggertak musuh dengan menyebutkan posisi mereka yang telah diketahui. Jian pun memberikan pilihan kepada mereka untuk pergi dari tempat itu dan akan membayar mereka dengan jumlah yang sama dengan yang diberikan kelompok Babylon. Selain itu, dia juga akan memberikan diskon di toko Murder Hell. Namun sebaliknya, jika mereka tetap kekeh ingin menangkap dan mengambil alih tempat tersebut,
maka Jian akan membuat nasibnya seperti Sungjo. Mendengar itu, mereka pun takut, ngeri, dan memutuskan untuk pergi dari tempat itu karena keuntungan yang mereka dapat jauh lebih banyak. Melihat itu, Jian menghela napas, lega karena rencananya berhasil. Kemudian dari ruang atas Pasin melihat jika mereka sudah pergi. Tapi saat kembali ke kamar, terlihat Minhe yang sudah nyungsep dengan senjata yang perlahan jatuh dari tangannya. Nah, apakah Minhe mati? Kita lihat saja nanti. Tapi kalau menurut Mimin masih nggak mungkin mati. Lanjut, di pusat perbelanjaan terlihat brother yang baru kembali dari atas, langsung tepar dan lemas karena rencana Jian tadi membuat hidupnya di ujung tanduk. Setelah Jian pergi ke atas melihat-lihat kondisi rumahnya, dan di sana dia tidak menemukan Pasin dan Minhe. Ia pun keluar dengan perasaan campur aduk, tak percaya dengan apa yang terjadi. Jian pun berteriak sekencang mungkin untuk meluapkan emosinya. Di saat itu tiba-tiba terlihat sebuah bus yang mengarah ke rumahnya. Jian pun berlari menghampiri bus itu dan berteriak sambil menodongkan senjatanya. Bus itu pun berhenti dan terlihat seseorang keluar mendekati Jian. Dia mengatakan jika dirinya seorang cleaning service Jiwon alias cleaning service khusus membersihkan mayat. Dia juga mempunyai kode kuning yang artinya mereka berada di pihak Jian. Setelah itu dari dalam bus keluar beberapa orang dan langsung membersihkan mayat-mayat yang ada di rumah Jian. Akan tetapi hal yang mengejutkan terjadi. Tiba-tiba sebuah mobil taksi datang dan dari dalamnya keluar Jung Jiman. Hal itu pun membuat Jian terkejut dan film pun tamat. Oke guys, begitulah keseluruhan alur A Shop for Killers. Mohon bantuannya, like and subscribe. Dan semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki melimpah. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi.